menyejarah. Sarapan itu maksudnya kita hidup di sini, saat ini perlu sarapan, ya kan? Kalau tidak sarapan, tetapi sarapan harus ada yang menyediakan. Kita perlu bekerja. Bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja kemudian yang tidak hanya bekerja lalu kemudian melupakan hati. Ya, tapi kemudian seimbang. Kemudian kita semakin senior, nanti kemudian kita semakin bijaksana. Goalnya kan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi kegembiraan kalau kita bisa pelan-pelan. Ibu bapak sekalian, semakin Anda sering membaca kitab suci, saya pun juga demikian, pasti kesulitan Anda tambah. Perhatikan itu. Kalau Anda benar-benar on the right track dalam membaca kitab suci, pastikan bahwa Anda punya lebih banyak masalah dari hari kemarin. Karena dari situ apa? Anda ditantang untuk naik tingkat. Iya, tidak sama. Tapi kalau sudah mulai kering, sudah mulai loyo, jangan-jangan kita membaca kitab sucinya belum betul, atau malah melupakan. Nah, ini sebetulnya ya katakanlah sebetulnya rahasia yang kemudian dimiliki oleh para kudus itu begitu. Semakin dia berdoa, semakin dia membaca kitab suci, tantangannya semakin berat. Dan inilah kita semua. Anda, ibu bapak sekalian, pasti sudah mengalami beratnya itu. Nah, cuma kemudian bisa kembali mengingat, oh iya ya kita punya kawan kok, oh iya ya kita punya gula aren kok, oh iya ya kita punya mie gratis kok, oh iya ya kita punya driver handal kok, dari kota kapan saja kok kalau ke Maluku, oh iya ya kita punya seminari kok di Menyurai, oh iya kita punya kawan kok di Benua Martimos, oh iya kita punya kawan kok di Sanggup. Nah, koneksi antara satu sama lain ini kita bisa lupa kalau kita nggak sadar hanya melihat orang lain yang jadi masalah. Nah, kita terjebak. Itu kan yang dari diskusi di bawahnya, di halaman berikutnya itu saya mengusulkan satu hal yang penting. Kurang berapa menit coba itu? Ya, ibu bapak perhatikan bahwa kita semua semakin beragam. Di kampung sudah mulai ada banyak surau. Di kampung juga sudah mulai banyak pendatang dari luar negeri. Nah, inilah syarat. Maka kita perlu menjadi satu, kemudian kita semua jadi satu keluarga. Saya agak bersyukur, kenapa? Karena pernah misalnya tinggal 2,5 tahun di New York. New York ketika kita naik subway, sebelah ngomong Jerman, sebelah ngomong Polandia, depan ngomong Itali, ada mana Mandarin, yang sana ngomong Spanish. Dan saya gimana? Telepon pakai bahasa Jawa dengan ibu saya. Iya kabari. Nah, kita menjadi manusia yang seperti itu tuh di sini tidak perlu harus jauh-jauh. Kenapa? Ini dia. Satu kampung dengan yang lain punya bahasa sendiri. Tetapi apakah kita hanya ego kita? Ini bahayanya. Yang paling penting itu kita, yang tidak. Paus pada waktu datang di Singapura mengingatkan bahwa agama menuntut kita untuk menuju Tuhan. Semuanya, semua agama. Seperti alat musik. Alat musik itu memainkan satu lagu. Ada yang digesek, ada yang dipukul, ada yang ditiup. Nah, itu cara
inilah harmoni. Nah kalau kita tidak menyadarinya, kita merasa bahwa kita ini, atau kita malah terjebak dengan lu siapa, gue siapa, lu gue. Nah, itulah bahaya. Dan inilah yang perlu dibongkar kalau di dalam kerangka filsafat namanya apa, postkolonialisme. Ibu bapak, maaf, jika Anda sudah mulai begini, ini dia orang apa Pak? Itulah yang perlu dibongkar. Karena disitulah sebetulnya kita terjebak dengan mentalitas kolonial. Ini residu namanya. Residu itu sisa-sisa yang tertanam yang kemudian membuat kita terpisah. Saya bersyukur, beruntung, karena Bapak saya Sinai saya jawab. Kalau saya ditanya, kalau saya tanya pada Bapak saya, Pak, awai dewi ini Cina apa Jawa? Bapak saya jawabnya apa? Gak penting, yang penting mangan sego. Bapak saya ketika saya SD saya tanya, Pak, kita ini Cina atau Jawa? Bapak saya jawabnya apa? Gak penting, yang penting makan nasi. Bapak saya. Dan ibu saya selalu mengatakan, nggak penting, kita bisa menjadi saudara bagi semua. Nah, inilah yang kemudian menjadi bekal bagi saya untuk kemudian melihat dokumen mana dari sejarah yang bisa misalnya Nostra Aetate. Nah, inilah kemudian menjadi, kalau saya ini kan tadi saya sudah sarankan, carilah inspirasi mulai dari sejarah hidup kita dulu yang bisa menjadi pengalaman universal bagi banyak orang dan kemudian diasah dengan misalnya bacaan yang kita temui. Nah, inilah kitab suci hidup kita. Nah, Ibu Bapak nanti dalam makan siang, dalam berceritalah kegembiraan menjadi orang kampung. Berceritalah tadi itu datang ke lantai dan kemudian diberi mie gratis. Jadikanlah ini sebagai pertemuan kegembiraan besar yang menjadikan berapa ratus orang ini menjadi satu angkatan yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain, menjadi cinta bagi semua orang. Ibu Bapak, kami baru saja merayakan ulang tahun Vincentius tanggal 27 September. Kami mengundang anak-anak Alma, anak-anaknya suster Alma. Mereka nyanyi, di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta. Sayang sekali, nanti saya menemukan anak-anak yang maaf, kurang-kurang itu, lebih-lebih itu, dengan gembira kami nyanyi bersama mereka. Lalu kami dengan Ustaz, kita perlu sering kayak sini ya Ustaz. Iyalah, kita sering ke sini datang lagi. Oh ya, kita perlu sering-sering merawat semangat untuk Tuhan bersamamu. Dan ketika dia menceritakan pesan tadi itu, hati kita berkobar-kobar. Nah, inilah yang kalau menurut saya menjadi penting, ini tantangan mempersiapkan masyarakat, terutama gereja, generasi muda untuk berjalan di tengah kehidupan pluralisme sebagai masalah besar. Tetapi sebetulnya bukan masalah. Seringkali kita terjebak masalah, padahal kita tahu cara mengatasinya. Mengatasinya apa? Tukar-menukar sayur. Mengatasinya apa? Kenalan dengan baik. Mengatasinya apa? Pakai hati. Misalnya kayak gitu. Nah ini loh yang perlu diceritakan pada generasi-generasi anak-anak SMP, anak-anak SMA. Karena mereka sudah menjadi budak dari bahaya. Tidak perlu juga dihakimi benda bodoh ini, karena benda ini bodoh ini juga membuat kita juga bisa gembira. Ya, kapan lalu saya viral karena ketemu dengan orang Sarawak di Jakarta. Bahkan orang Sarawaknya datang ke sini bawa kuaci, bawa cuma kuaci. Nah itu misalnya kayak gitu. Dan sesuai. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita tidak boleh menyerah. Bahwa yang ini yang saya sampaikan ini urutan sejarah, lalu kemudian C dan X itu menjadi satu metode melihat
supaya kita betul-betul dalam melihat sesuatu, itu saya sampaikan. Tetapi sebetulnya sederhana sekali. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.